Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih moderator dan juga Ketua Pinbuk Pak Aslihan dan juga rekan-rekan semua. Tak lupa juga Bapak Ibu sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama, saya dari ujung Indonesia ini, dari kota Banda Aceh, ya mencoba untuk berkontribusi. Terima kasih atas kesempatan yang jarang sekali ini bagi kita untuk berkontribusi secara luas. Karena kita di ujung biasa itu. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mendetail tentang sistem perizinan yang berlaku di Indonesia. Dan dalam hal ini mungkin pagi ini kita akan membahas secara teknis saja, jadi tidak perlu berpanjang lebar teori, tapi kita akan membahas teknis perizinan yang diperlukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya share screen dulu. Ya. Jadi untuk perizinan usaha mikro, sekarang untuk perizinan usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah sekarang sudah sangat mudah ya dilakukan. Mohon izin Pak Tejo, bisa di slideshow Pak tayangannya? Ya? Bisa di slideshow tayangannya dibesarkan. Oh, di slideshow. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi pengurus perizinan sekarang sangat mudah. Memang di kepala orang masih banyak yang menganggap bahwa perizinan usaha itu sulit. Tapi sebenarnya kalau kita sedikit mau belajar saja, mau memahami bahwa sistem perizinan di Indonesia itu sudah sangat mudah. Ya. Sudah ada reformasi sistem perizinan Indonesia yang kemudian lahirlah yang disebut sebagai Online Single Submission atau OSS. Nah, OSS ini regulasi resmi ya, resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kadang-kadang UKM ada yang nggak percaya soalnya bahwa yang namanya perizinan itu harus ada stempel, harus ada foto, harus ada tanda tangan dan lain-lain. Nah, sekarang melalui Online Single Submission itu stempel, foto, tanda tangan itu tidak perlu lagi, sebab ini tanda tangannya sudah digital. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Kemudian diturunkan menjadi PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dan khusus untuk UKM itu khusus untuk UKM itu ada Peraturan Menteri Koperasi. Ya. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019 yang dia mengatur bahwa perizinan mikro pun sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Nah, kalau kita lihat halaman OSS, ini tampilannya seperti ini. Ya, kawan-kawan mungkin bisa klik saja secara online melalui HP atau melalui laptop dengan alamat websitenya oss.go.id. Itu portal resmi, ya. Halamannya tampil seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, sebelah kiri, ya yang saya tunjuk ini lembaganya. Jadi OSS itu sistemnya. Ada yang disebut sebagai lembaga OSS. Lembaga OSS itu yang bertanggung jawab mengeluarkan perizinan, semua perizinan-perizinan yang ada di Indonesia. Nah, lembaga OSS ini itu di tingkat pusat namanya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya, itu di tingkat pusat. Kalau di provinsi ada juga yang berbentuk dinas, ada juga yang berbentuk lembaga. Dinas Penanaman Modal Daerah atau Badan Penanaman Modal Daerah itu biasanya itu. Atau kadang-kadang di kabupaten juga lembaga OSS ini juga ada yang dia menyatu dengan dinas-dinas lainnya. Ya, tergantung regulasi dari masing-masing daerah tentunya ini.
Nah, lembaga-lembaga OSS ini itu biasanya kalau di tingkat provinsi dan kabupaten itu membuka kantor yang namanya kantor pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itulah lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga OSS. Nah, ini jadi tantangan juga bagi lembaga-lembaga terkait lainnya yang sebelumnya berwenang untuk mengeluarkan perizinan di Indonesia. Mulai dari kantor desa ya biasanya, surat keterangan usaha atau SKU atau SKDU dari desa, dan ada juga yang sebelumnya IUMK, izin usaha mikro kecil, itu yang dikeluarkan oleh camat berdasarkan peraturan Menteri Koperasi yang sebelumnya, dan juga izin-izin lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain. Nah, sekarang lembaga-lembaga tersebut sudah tidak bisa dikatakan tidak berwenang mengeluarkan perizinan-perizinan dimaksud. Nah, sekarang langsung melalui lembaga OSS. Nah, perizinan online ini bisa diakses melalui handphone ya, dan juga melalui laptop, atau bisa juga rekan-rekan kalau mau mengurus izin usaha bisa datang ke kantor pelayanan terpadu satu pintu. Nah, itu dilayani secara gratis. Di sana gratis semua, dan memang prinsip dari pemberian perizinan berusaha di Indonesia itu yang sesuai dengan prinsip reformasi bahwa setiap pengusaha itu akan diberikan izin usaha tanpa ditanya macam-macam, tanpa diberikan kewajiban-kewajiban. Nah, harapannya adalah setelah nanti si pengusaha memperoleh izin usaha dan kemudian usahanya jalan dan bisa menghasilkan, disitulah nanti baru kewajiban-kewajiban dari pengusaha itu bisa dijalankan oleh semua usaha atau dituntut oleh pemerintah, seperti membayar kewajiban pajak, PPN, pajak penghasilan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara sederhana alur proses perizinan melalui ASS itu seperti yang tertera di sini. Jadi untuk lembaga-lembaga, untuk badan-badan usaha, ya, atau untuk usaha-usaha individu maupun usaha atau disebut sebagai usaha perseorangan maupun usaha non perseorangan, itu diawali dengan proses pembuatan akte. Proses pembuatan akte. Nah, proses pembuatan akte atau badan usaha ini tentunya berhubungan dengan notaris biasanya. Berhubungan dengan notaris, nah nanti keluarlah akte notaris. Nah, beberapa badan usaha memerlukan pengesahan yang dilakukan oleh Dirjen AHU ya, atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti misalnya PT ya, yang dari awal memang memerlukan pengesahan dari Kemenkumham, atau yayasan, itu juga badan usaha yang dari awal sudah memerlukan pengesahan Kemenkumham. Nah, yang menarik adalah yang setelah berlakunya OSS bahwa CV pun atau perusahaan komanditir biasa yang dulu hanya cukup dengan akta notaris, ini pun pengesahannya pun harus sampai ke Kemenkumham. Harus ada lembar pengesahan itu baru bisa diurus izin usahanya. Nah, ketika akte notaris dan pengesahan badan hukum sudah keluar, itu baru nanti teman-teman bisa mengurus untuk penerbitan NIP-nya atau nomor induk berusaha. Penerbitan NIP ini bisa diurus sendiri atau bisa minta juga ke notaris untuk menguruskan. Atau bisa juga minta ke konsultan seperti saya untuk membantu menguruskan. Atau bisa juga datang ke kantor pelayanan satu pintu ya untuk di sana dipandu. Tapi prinsipnya bahwa pengurusan izin usaha ini sifatnya mandiri. Jadi kita mengurus sendiri, kita yang bikin akun sendiri ya. Ketika kita mau mengajukan nomor induk berusaha, kita bikin akun sendiri. Akun nanti dikasih user dan password oleh sistem OSS. Kemudian dengan user dan password itu kita masuk ke sistem dan menginput sendiri data-data yang tentang diri kita dan tentang usaha-usaha yang kita jalankan, begitu. Nah, khusus untuk seperti PT dan seperti perusahaan terbuka atau PT atau CV yang sudah online,
aktanya itu bisa langsung ditarik datanya. Jadi data-data pokok sudah langsung ditarik sehingga kita hanya menambahkan beberapa data-data yang mungkin berupa data tambahan. Tapi kalau data kita belum ada di dalam sistem, itu maka kita harus input sendiri, input lagi. Nah, input lagi, kemudian baru nanti kita bisa proses nomor induk berusahanya. Nah, ketika keluar nomor induk berusaha, nanti NIP kita itu akan didistribusikan ke berbagai instansi, ya, pemberi izin, ya, yang terkait dengan usaha kita tentunya. Nah, kalau misalnya usaha kita itu mikro dan kecil, itu langsung terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri, karena wewenang dari pengeluaran izin usaha mikro kecil itu ada di Kementerian Dalam Negeri, dan itu langsung berlaku, tidak perlu komitmen macam-macam. Tapi untuk usaha-usaha lainnya, tentunya itu akan ada pemenuhan komitmen, ya, yang harus dilakukan oleh si pengusaha supaya izin usahanya itu bisa berlaku. Nah, setelah distribusikan nanti ada notifikasi dari email masing-masing. Di email kita bisa monitor, ya, atau di sistem OSS juga kita bisa memonitor apa-apa yang harus kita lakukan supaya izin usaha kita itu bisa berlaku efektif. Ya, harus diingat bahwa izin usaha itu ada yang langsung berlaku secara efektif, ya, langsung berlaku efektif, ya, pada saat itu juga setelah terbit. Ada juga izin usaha yang memang memerlukan pemenuhan komitmen dari si pengusaha. Komitmen itu bisa berupa fiskal atau bisa berupa PNBP, ya, pembayaran ke kas negara, ya, bisa juga berupa hal lainnya. Nah, itu. Nah, ini terintegrasi secara menyeluruh sehingga OSS ini ya cepat, mudah, aman, dan juga bisa dimonitor, bisa di-track proses perizinan yang sedang kita urus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk kita mengurus izin usaha, setelah kita punya badan usaha, ya, baik itu badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, ya, usaha perorangan maupun non perseorangan, ya, itu cara registrasinya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal klik saja app.oss.go.id. Nah, nanti di situ kita bisa mendaftar dengan di sini, ya. Jadi kita bisa mendaftar dengan KTP atau kita bisa mendaftar juga dengan paspor. Jadi ada dua pilihan. Nah, kita syarat untuk mendaftar untuk membuat user di sistem OSS itu hanya tanggal lahir, nomor induk KTP, ya, NIK atau nomor paspor, kemudian email, kemudian nomor HP. Itu saja syaratnya. Itu yang diinput ke dalam sistem. Nah, nanti begitu kita sudah berhasil mendaftar ke dalam sistem, maka nanti akan ada email yang dikirim oleh sistem atau oleh OSS ke email kita. Email pertama itu perintah untuk aktivasi yang harus kita klik. Kita klik, setelah berhasil kita klik, nanti ada email kedua dari sistem OSS yang berisi user dan password yang bisa kita gunakan untuk login ke dalam sistem OSS, ke dalam portal sistem OSS. Nah, kadang-kadang masalah yang muncul di saat kita registrasi itu banyak terkait dengan masalah nomor induk kependudukan kita yang kadang-kadang tidak teregistrasi di dalam sistem OSS. Nah, ini tidak ada cara kecuali kita harus berhubungan dengan kantor kependudukan atau kantor pencatatan sipil, ya, di daerah masing-masing. Minta ke kantor tersebut untuk NIK kita supaya disinkronkan, ya. Sebab hanya mereka yang bisa mensinkronkan. Atau teman-teman juga bisa datang ke kantor KPTSP, ya,
pelayanan terpadu satu pintu untuk bisa mensinkronkan NIK-nya. Nah, di daerah-daerah itu biasanya banyak terjadi masalah seperti itu. Nah, caranya cuma itu saja. Jadi minta disinkronkan, kemudian setelah NIK kita online, ya, itu kita bisa langsung mendaftarnya, gitu. Nah, setelah login, ya, setelah login, nanti kita akan diarahkan ke menu-menu, ya, menu-menu masuk, ya, seperti ini, ya, ini menu-menunya. Di menu-menu inilah yang nanti akan kita klik satu persatu, ya, kita klik persatu. Seperti ini misalnya menu untuk non perseorangan. Kita klik sebelah sininya, nanti akan muncul menu-menu lainnya. Ini juga untuk perseorangan, ya, untuk PUMK juga sama. Nah, ini menu untuk pengembangan usaha. Itu ada menu pengembangan usaha. Itu kalau kita sudah punya izin usaha, sudah punya usaha dan sudah punya izinnya, kemudian kita ingin menambah usaha kita, ini ada menu pengembangan usaha. Jadi menunya sangat mudah, ya. Khusus untuk misalnya yang paling mudah adalah untuk pengurusan UMK, izin usaha mikro kecil, ya. Izin usaha mikro kecil kita tinggal klik di permohonan, kemudian klik di UMK, kemudian kita tinggal pilih ininya, pilih menunya. Kalau kita belum pernah menginput izin usaha, kita langsung bisa klik di nomor induk berusaha. Nah, itu nanti di situ kita tinggal ngisi form, ya. Formnya di sini sudah lengkap, ya. Di bagian atas nanti sudah muncul nama kita, status kita, tanggal lahir kita, alamat kita, semua sesuai dengan data kependudukan. Yang perlu kita isi lagi itu nomor teleponnya, nomor telepon, nomor fax, kemudian pendidikan terakhir, kemudian apakah kita akan melakukan kegiatan ekspor impor atau tidak, kemudian nomor NPWP ini jika ada. Nomor NPWP jika ada, khusus untuk usaha mikro dan kecil, NPWP tidak wajib, ya. Boleh ada, boleh tidak. Dan NPWP kita itu untuk mikro dan kecil tidak valid juga nggak apa-apa. Jadi tidak seperti perusahaan yang golongan menengah ke atas itu harus valid NPWP-nya, atau badan hukum itu harus valid NPWP-nya, tapi untuk perusahaan perseorangan yang kategorinya mikro dan kecil itu NPWP tidak perlu valid. Ada NPWP boleh, tidak ada NPWP juga boleh. Valid bagus, tidak valid juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di kolom terakhir ini ada mengisi kekayaan bersih kita. Ya, kekayaan bersih kita itu bukan modal usaha, ya, maksudnya, tapi seluruh kekayaan yang kita punya. Itu cantumkan saja di sini. Ya, cantumkan saja seluruh kekayaan yang kita punya, nanti akan simpan dan lanjutkan. Ini cara mengurus izin usaha mikro kecil, ya, UMK. Nah, setelah disimpan data kita, nanti akan muncul blanko seperti ini, langkah kedua, ya. Yang tadi langkah data, sekarang langkah kedua. Itu seperti ini formnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik menu tambah usaha, ya, klik menu tambah usaha. Nanti disinilah tempat Bapak Ibu bisa mencantumkan nama usahanya, asetnya apa, KBLI-nya apa, itu kan. KBLI itu kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu KBLI, ya, kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi di situ semuanya nanti disimpan, kemudian ini yang sudah muncul, yang sudah terisi nanti akan muncul seperti ini. Ada ininya. Jadi ada data kita di tabel yang sudah kita input. Kita cek lagi datanya, kalau memang masih perlu dirubah, ada yang salah ngisi, kita bisa ubah data. Tapi kalau udah betul, ya berarti udah oke. Kalau misalnya bidang usahanya itu, ini kan KBLI-nya setiap nginput kan satu. Kalau misalnya kita punya bidang usaha lainnya, kita bisa tambah usaha. Nah, setelah selesai kita klik lanjut. Nah, klik lanjut, kemudian proses yang terakhir kita harus entering data. Jadi
Jadi ada di bagian bawah sekali, ini ada yang harus dicontreng bahwa pernyataan bahwa data kita itu diisi dengan lengkap, kemudian nanti langsung proses dan lanjutkan. Tapi kalau kita melihat bahwa ada yang perlu kita perbaiki lagi, maka klik kembali saja. Klik kembali nanti akan muncul menu sebelumnya yang bisa kita gunakan untuk mengedit data yang telah kita input. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu selesai proses itu, maka khusus untuk izin usaha mikro kecil, itu izin usaha langsung terbit. Ya, izin usaha langsung terbit berupa nomor induk berusaha. Ya, kalau ingin dicetak langsung diklik menu cetak NIP. Ya, ini NIP kita, nomor induk berusaha kita. Kemudian izin usaha yang kita punya UMK, ini sudah ada di sini. Kemudian ada lampirannya juga. Kemudian untuk izin-izin untuk usaha-usaha tertentu yang memang ada risiko lingkungan, ini kebetulan perdagangan jadi tidak ada risiko lingkungan, itu ada lagi satu dokumen yang namanya SPPL. SPPL itu dokumen pernyataan bahwa kita bersedia untuk menjaga lingkungan secara benar, gitu, sehingga usaha-usaha kita tidak mencemari lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk usaha-usaha tertentu, ya, untuk UKM yang usaha-usahanya tertentu, misalnya UKM makanan, misalnya. UKM makanan itu kan memerlukan, terutama untuk makanan dalam kemasan ya, yang umurnya lebih dari 3 hari, maka diperlukan izin lanjutan. Izin lanjutan itu berupa izin edar. Izin edar kalau makanan ya itu bisa BPOM ya, untuk makanan kemasan yang berisiko tinggi. Ada juga yang wewenang BPOM yang sudah dilimpahkan ke Dinkes. Nah, Dinkes kabupaten kota ini biasanya. Nah, itu termasuk di dalamnya ada PIRT, pangan industri rumah tangga. Nah, itu adanya di sini juga. Jadi ini harus kita contreng dulu, gitu kan. Jadi kayak seperti BPOM atau nomor BPOM atau nomor PIRT atau nomor Dinkes ya untuk PKRT atau MD, ML dan lain-lain itu adanya di sini. Jadi ini disebut sebagai izin komersial atau operasional. Nah, disebut sebagai izin komersial atau izin operasional. Nah, ini untuk mengurusnya ini harus dicontreng dulu, sehingga nanti perizinan ini akan sinkron dengan lembaga-lembaga terkait. Jika dia misalnya contoh izin edar kosmetik, ini kan wewenangnya ada di POP, ada di BPOM. Kalau produk kita kosmetik, kita izin edar kosmetik kita contreng. Ada beberapa juga yang lainnya yang harus kita contreng sebagai pemenuhan komitmen kita yang memerlukan pemenuhan komitmen, termasuk sarana dan prasarana atau standar pengolahan itu juga ada di sini. Nanti dicontreng semua sampai terakhir, nanti baru kita bisa mengurus izin edar ke lembaga-lembaga terkait lainnya. Jadi posisi perizinan baik itu izin dasar berupa nomor induk berusaha, kemudian ada izin usaha, kemudian ada izin komersial dan izin operasional, itu semuanya ada di sistem OSS ini. Jadi ini sangat memudahkan, sangat enak kita bisa mengurusnya. Nah, bagaimana cara mengurus perizinan yang paling enak itu kan? Mengurus perizinan yang paling mudah itu ada beberapa alternatif. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh datang ke KPTSP atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sana sebaiknya Bapak Ibu bawa handphone yang bisa online ya, atau Bapak Ibu bawa laptop ya yang bisa untuk online, karena nanti di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga akan diajari hal yang sama. Kita diminta untuk membuat user, kita mendaftar ya, kemudian nanti ada notifikasi email, kemudian ada aktivasi, kemudian nanti dikirim user dan passwordnya ke email, kemudian dengan itu kita bisa login
dan kemudian bisa dipandu untuk mengurus perizinan selanjutnya. Nah, kalau sistem OSS ini sudah paham, nah Bapak Ibu tinggal klik aja sendiri, ya, klik aja sendiri melalui HP, ya, handphone atau melalui laptop yang online atau komputer di kantor, ya, dengan alamat ini app.oss.go.id. Nah ini diklik nanti ada menu daftar nanti, klik daftar, ya. Atau alternatif lain. Malas datang ke KPTSP, di sana ngantri, di sana nanti ditanya macam-macam gitu kan, atau masalah COVID seperti ini, kemudian urus sendiri juga masih bingung, bisa datang ke konsultan seperti saya atau seperti teman-teman yang lainnya yang memberikan jasa. Nah, kalau ingin tahu tarifnya dicek di sini nih, jogan.bisnis.set. Ini promosi sebentar ya Pak ya. Baik Pak, aman Pak, silakan Pak. Bisa tarifnya di sini. Atau teman-teman pendamping yang ya terima kasih. Jadi teman-teman pendamping yang mau membuka jasa konsultasi untuk layanan perizinan ini terbuka ini. Kecuali Bapak Ibu pegawai pemerintah itu nggak boleh pungut ya. Tapi kalau kita sebagai konsultan bukan pemerintah itu boleh jasa konsultasi ya. Perizinannya gratis, gitu. Perizinan semua gratis kecuali yang diharuskan membayar ya, PNBP misalnya, penerimaan negara bukan pajak gitu, yang memang harus dibayar. Jadi tidak ada pungutan-pungutan, semua gratis. Tapi kalau dengan konsultan kan ada biaya ngopi misalnya, ada biaya lain. Nah itu jasa konsultan. Gitu kan. Tapi kalau di kantor pelayanan terpadu satu pintu itu gratis semuanya, gitu. Dan ini mudah. Nah ini ada cara untuk Bapak Ibu ngecek apakah izin usaha yang dikeluarkan itu asli atau palsu. Ya, ada aplikasinya. Namanya OSS Scanner ya. OSS Scanner. Jadi jangan khawatir misalnya Bapak Ibu ngurus izin usaha ke konsultan ya. Ini ditipu atau enggak atau diwakilkan ke orang. Ini ditipu enggak izin usahanya. Nah, Bapak Ibu bisa install di HP ya. Di Android Bapak Ibu sekalian, namanya OSS Scanner. Dengan OSS Scanner itu ketika kalau nanti izin usahanya itu ada kode barnya ya, ada kode barnya yang bisa di scan ya, bisa di scan. Nah dengan scanner ini bisa ketahuan kalau palsu dia nanti muncul nama orang lain mungkin, gitu kan? Atau nggak muncul namanya atau gimana gitu kan? Tapi kalau asli maka dengan OSS Scanner ini akan muncul nama sesuai dengan yang tertera di perizinan. Nah, mungkin sebagai tambahan ya, saya punya masih ada waktu kan Pak? Ya Pak. Ini, 2 menit lagi Pak. Baik. Oke. Ya. Ini saya tampilkan, ini bisa diakses juga nanti teman-teman di YouTube saya. Jadi 2 menit step by step membuat akun OSS. Ini sangat mudah. Nama channelnya apa Pak? Namanya Pujo Basuki. Oh Pujo Basuki ya. Oke. Ya. Jangan lupa kawan-kawan di subscribe. Nah ini pengurusan izin usaha ya. Saya menggunakan HP, jadi biar teman-teman biasanya pakai HP, jadi begitu ya. Ini saya sambil buka konsultasi, waktu itu saya rekam saja. Gitu. Baik Pak Pujo. Saya rasa udah oke nih Pak. Nanti tinggal teman-teman akses aja ke link channel YouTube ini ya. Ya boleh Pak. Boleh. Oke terima kasih. Saya kira cukup ya Pak ya. Ya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang
mau disampaikan, boleh disampaikan ya, ke kita. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.